Hai sahabat Asik Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Min Asik Movie akan menceritakan sebuah film action India. Film ini berjudul Kuda Hafiz yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan pembalasan seorang suami terhadap orang yang telah menculik dan menjadikan istrinya sebagai PSK, serta membunuhnya dengan cara yang sangat kejam. Bagaimana perjalanan sang suami menyelamatkan istrinya? Mari tonton kita. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Samir. Terlihat Samir sedang ditahan di negara Noman karena sebuah kasus. Tak lama datang seorang yang bernama Misra ke tempat itu. Misra merupakan kedutaan India di negara itu. Dirinya ke sana karena ingin membantu warganya yaitu Samir karena terkena sebuah kasus di sana. Lalu Misra bertemu dengan Samir. Di situ Misra awalnya mengatakan bahwa kedutaan India tidak bisa membantu masalah lokal tentang warga sipil. Namun sebagai wakil kedutaan India, ia akan membantu Samir semampunya. Lalu Misra menyuruh Samir menceritakan apa yang terjadi guna meyakinkan polisi di sana bahwa Samir tidak bersalah. Tapi Samir hanya menjawab bahwa dirinya hanya menginginkan istrinya yang bernama Narkis kembali. Lalu adegan berpindah di sebuah daerah yang bernama Lucknow pada tahun 2007. Terlihat di sana keluarga Samir dan Narkis sedang berkumpul dan membahas tentang perjodohan antara Samir dan Narkis. Di situ terlihat Samir begitu terpukau ketika melihat Narkis. Kemudian mereka pun mulai pendekatan. Setelah beberapa hari mereka semakin dekat dan terlihat sangat cocok. Akhirnya Samir memberanikan diri untuk melamar Narkis di kantornya yang disaksikan oleh teman-teman Narkis. Lalu setelahnya keduanya pun akhirnya menikah dan menikmati malam pertama yang bahagia. Singkatnya setahun berlalu, tepatnya pada Januari 2008, di mana pada masa itu terjadi krisis moneter di Amerika, lalu berdampak ke negara-negara lain termasuk India. Tidak ada yang bisa membantu persoalan ini. Semua orang merasakan dampaknya, termasuk juga keluarga kecil Samir. Samir yang memiliki perusahaan komputer dan IT support tiba-tiba mengalami pemutusan kontrak dengan perusahaan kliennya. Begitu juga dengan Narkis, karena ia tiba-tiba pulang dengan keadaan menangis. Setelah ditanya, ternyata Narkis telah dipecat dari perusahaan tempat ia kerja. Dan 3 bulan pun berlalu, krisis ekonomi di India masih belum kembali dan membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mendatangi agen tenaga kerja di luar negeri yaitu Oman, dan pendaftaran mereka diurusi oleh agen yang bernama Nadim. Terlihat raut wajah Samir yang cemas karena harus bekerja ke negara orang. Namun sang istri meyakinkan Samir jika semua akan baik-baik saja. Setelah pulang ke rumah, terlihat ayahnya khawatir jika Samir dan Narkis bekerja ke luar negeri. Ayahnya lalu menawarkan supaya memakai tabungannya untuk hidup sementara. Namun Samir menolak dan mengatakan uang itu buat bekal ayahnya saja. Samir juga mengatakan ia dan Narkis pergi ke Noman hanya sementara waktu, dan jika ia telah mendapatkan uang yang cukup, dirinya akan kembali ke India. Keesokan harinya datanglah Nadim menemui Samir dan Narkis. Di situ Nadim mengatakan jika lamaran Narkis lah yang terlebih dahulu diterima. Mendengar hal itu Samir sedikit kaget karena mereka tidak berangkat bersama-sama. Nadim lalu menjelaskan bahwa mereka berdua melamar di perusahaan yang berbeda. Di situ Narkis lalu meyakinkan Samir jika semua akan baik-baik saja. Akhirnya Narkis pun berangkat duluan. Terlihat Samir sangat khawatir dan ia menyuruh untuk segera menghubunginya jika telah sampai di sana. Kemudian setelah beberapa hari tidak ada kabar dari Narkis. Tiba-tiba ponsel Samir berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah Narkis menggunakan nomor asal Noman. Di situ terdengar Narkis menangis dan mengatakan ia ingin dijemput. Narkis juga mengatakan bahwa dirinya tidak dibawa ke tempat kerjanya, tapi malah dibawa ke sebuah tempat dan disiksa. Suara telepon kemudian berubah seorang laki-laki dan langsung menutup telepon itu. Mendengar hal itu, Samir yang panik lalu menemui Nadim bersama keluarganya dan juga polisi. Di situ Nadim mengatakan jika Narkis tidak bertemu dengan penjemput yang seharusnya, ia akan berusaha menemukan Narkis. Di situ polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena Narkis hilang di negara lain. Samir lalu menyuruh Nadim mempersiapkan segalanya. Ia akan pergi ke Noman sekarang juga. Samir juga meminta nomor agen yang ada di Noman kepada Nadim. Singkatnya Samir berangkat ke Noman. Setelah sampai di sana, Samir kemudian bertemu dengan supir taksi yang bernama Usman, dan ternyata Usman bisa berbahasa India. Lalu Samir pun menumpang taksi Usman. Di tengah perjalanan mereka mampir ke minimarket untuk membeli kartu SIM. Setelah itu Samir lalu mencoba menghubungi semua nomor agen yang diberikan Nadim. Namun sayang, nomor-nomor itu tidak ada yang bisa dihubungi. Usman mencoba membantu dan akhirnya menemukan bahwa nomor-nomor itu kode wilayahnya berbeda dengan Noman. Usman kemudian membantu Samir dengan membawanya ke kantor polisi.
polisi. Samir juga menelpon polisi India. Dia mendapatkan kabar ternyata Nadim telah kabur. Setelah tiba di kantor polisi Noman, Usman membantu menjelaskan ke polisi Noman bahwasanya istri Samir telah diculik di Noman. Lalu polisi mengatakan bahwa kasus ini harus pihak kedutaan India lah yang mengajukan kasus ini ke Noman supaya dapat diproses, karena orang yang hilang bukanlah warga Noman. Kemudian mereka berdua pergi ke kedutaan India. Di situ Samir bertemu dengan Sonia yang merupakan petugas di sana. Ia lalu menceritakan hilangnya sang istri. Sonia mengatakan karena ini masalah serius maka harus menunggu pejabat kedutaan yang mengajukan ke pihak Noman secara langsung. Samir mohon supaya istrinya bisa ditolong dengan cepat. Sonia hanya bisa bilang mereka akan berusaha melakukan yang terbaik. Kemudian setelah itu terlihat Samir dan Usman sedang makan. Usman sedang menelpon seseorang. Melihat hal itu Samir punya ide, yaitu melacak nomor yang telah digunakan sang istri untuk menelponnya waktu lalu ke sebuah perusahaan SIM card di sana. Singkatnya terlihat Samir pergi ke perusahaan SIM card untuk menanyakan nama dan alamat orang yang menelponnya. Sampai akhirnya mendapatkan data dan pemilik nomor tersebut beserta alamatnya. Nama pemilik nomor itu adalah Pervez Al-Siraji. Kemudian Samir pun langsung menuju alamat yang telah diberikan. Setelah sampai di sana, ternyata rumah itu adalah rumah kontrakan yang mana penyewanya bukan lagi Pervez. Lalu Samir bertanya kepada pemilik rumah kontrakan itu. Dia pun bertanya ke pemilik rumah soal Pervez. Pemilik rumah mengatakan kalau Pervez sudah pindah beberapa hari yang lalu dan dirinya tidak tahu kemana Pervez pindah. Mendengar itu Samir kemudian pergi ke rumah Usman karena dirinya tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi kalau bukan kepada Usman. Usman yang kasihan kepada Samir, ia berjanji akan membantu Samir. Lalu Usman mengatakan bahwa dia punya kenalan yang akan berinya segala informasi yang mungkin tak bisa diketahui polisi. Tak lama kemudian kenalan Usman pun datang. Lalu Samir bertanya kepada orang itu, siapakah Pervez? Orang itu mengatakan kalau Pervez adalah pria yang terlibat dengan perdagangan manusia. Usman lalu mengatakan kepada Samir, Pervez dan kelompoknya sangatlah berbahaya jika ia bertindak sendirian. Oleh karena itu lebih baik menunggu bantuan dari kedutaan India. Mendengar hal itu Samir sangat terpukul dan stres. Dirinya memohon dengan sangat agar Usman mau membantunya. Singkatnya Usman kemudian membawa Samir ke beberapa rumah bordil untuk mencari tahu apakah narkis dijual di tempat itu. Setelah pindah dari beberapa rumah bordil, akhirnya Samir menemukan foto narkis di salah satu rumah bordil. Setelah yakin bahwa itu narkis, Samir lalu menyuruh mengeluarkan narkis. Lalu narkis pun dikeluarkan. Samir menyuruh narkis untuk diam dan ia menyuruh Usman untuk menjual narkis kepadanya. Namun mucikari yang tahu bahasa India itu pun langsung bilang kalau yang ada di dalam tak boleh dibawa keluar. Lalu narkis tiba-tiba pingsan. Lalu mucikari itu langsung menyuruh anak buahnya menyerang Samir karena melihat kalau keduanya saling mengenali. Dan terjadilah perkelahian. Narkis sempat berhasil dibawa oleh Samir. Namun sayang anak buah mucikari itu mengepung dan berusaha memisahkan mereka. Kemudian ada seseorang yang membawa parang dan akan memotong tangan keduanya. Daripada narkis kenapa-napa, Samir pun melepaskan genggamannya. Samir yang marah langsung melawan anak buah mucikari itu sendirian dengan membabi buta. Di tengah pertarungan tiba-tiba bos mucikari itu keluar dengan membawa pistol. Melihat hal itu Samir pun langsung kabur bersama dengan Usman. Setelah terjadi kejar-kejaran, akhirnya mereka berhasil lolos. Namun mereka malah menabrak sebuah mobil yang terparkir di depannya, yang membuat mereka berdua tak sadarkan diri. Dan Samir pun berakhir di kantor polisi, sementara Usman dirawat di rumah sakit. Lalu terlihat Samir memohon kepada Misra untuk membantunya menemukan sang istri secepatnya. Kemudian Misra dipertemukan dengan Faiz Abu Mali dari Badan Keamanan Internasional Noman. Faiz kemudian meminta agar dirinya bisa berbicara dengan Samir. Awalnya Misra hanya ingin memberikan rekaman pengakuan saja, namun akhirnya Misra mengizinkannya. Lalu Faiz pun bertemu dengan Samir. Di situ Samir menjelaskan semuanya soal narkis yang ada di salah satu rumah bordil. Namun Faiz malah seperti mengintimidasi Samir dan bilang kalau tempat yang dibilang Samir hanyalah sebuah rumah menjahit. Lalu tak lama kemudian salah satu petugas datang dan memberikan sebuah informasi. Kemudian terlihat Samir dibawa oleh Faiz dan anggotanya ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan mereka berhenti sejenak di jalan untuk sholat. Di situ terlihat Samir berpikir akan kabur, namun ia mengurungkan niatnya setelah Faiz bilang kalau apa yang dikatakan Samir itu benar. Kemudian Faiz mengatakan kalau dirinya dan rekan-rekannya akan membantu Samir, namun secara rahasia agar tak dibikin ribet oleh konstitusi. Faiz kemudian mengajak Samir untuk bergegas sebelum petunjuk tentang narkis menghilang. Lalu komisioner menugaskan Faiz dan juga Tamini untuk memimpin kasus tersebut. Samir berterima kasih kepada
kepada komisaris dan juga Misra karena mau membantunya, dan penyelidikan pun dimulai. Samir juga menjelaskan semua dari awal, mulai dari melamar kerja lewat Nadim sampai istrinya menghilang di Bandara Noman. Tamini kemudian memeriksa CCTV yang ada di bandara itu. Di situ terlihat sang istri yang dijemput seseorang yang tak dikenal. Namun sayang orang itu seperti mengetahui kalau ada CCTV sehingga wajah orang itu tak kelihatan. Faiz pun menyuruh petugas bandara untuk menemukan siapa orang itu. Kemudian terlihat Samir mengunjungi Usman yang sudah sadar di rumah sakit. Di situ Usman berpesan kepada Samir untuk tidak menyerah. Di sisi lain terlihat Narkis sedang dibawa oleh mucikari waktu itu ke sebuah tempat. Di sisi lain terlihat adanya petunjuk yang ditemukan, di mana mobil yang menjemput Narkis adalah mobil sewaan dari Alaf Travel. Setelah dihack websitenya, ditemukan penyewanya adalah Philly Modeling Agency, di mana agensi itu merupakan agensi dengan nama yang sama pada saat Samir dan Narkis berlamar. Lalu ketemulah identitas seorang yang telah menjemput Narkis, yaitu bernama Ishak. Tapi sayangnya karena masih kurangnya bukti, mereka masih belum bisa menangkap Ishak. Dan tiba-tiba polisi mendapatkan sebuah kabar yang mengejutkan. Lalu Samir kemudian dibawa ke sebuah daerah proyek, yang dimana di situ telah ditemukan mayat yang tewas dibakar, dan ternyata darah dan DNA-nya sama persis dengan Narkis. Di situ terlihat wajah korban yang terbakar habis dan benar-benar tidak bisa dikenali. Samir hanya bisa menangis mengetahui hal itu. Keesokannya terlihat Samir memakamkan mayat sang istri. Di situ Samir memakamkan istrinya itu dengan penuh isak tangis. Singkat cerita, Samir diantar ke bandara untuk pulang ke India. Di sisi lain, Tamini yang sedang membereskan berkas kasus Narkis menemukan sebuah kejanggalan. Tamini langsung menghubungi pihak bandara untuk membatalkan penerbangan Samir. Sayangnya pesawat sebentar lagi akan terbang, namun penumpang bernama Samir tak masuk pesawat. Tamini langsung ke bandara dan menyuruh Faiz untuk segera mencari Samir. Rupanya Samir tak pulang, namun malah pergi diam-diam keluar bandara. Tamini pun mengkonfirmasi ke komisaris bahwa detail dan tinggi dari mayat Narkis sangat berbeda. Ia yakin kalau Narkis masih hidup dan mayat yang dibakar itu hanya pengalihan saja. Tamini yakin kalau Samir tak tahu itu, dan ia tak jadi pulang karena ingin membalaskan dendam atas kematian istrinya. Di sisi lain terlihat Samir pergi ke warnet dan mendaftar ke situs Philly Modeling sebagai seorang wanita dari Jordania. Kemudian Samir dan Usman pergi ke beberapa orang yang terlibat dengan Ishak, dan Samir pun membunuh orang-orang itu. Setelah orang-orang itu memberinya informasi keberadaan Ishak, saat mereka mau kembali ke rumah Usman, rupanya sudah ada Tamini dan Faiz di sana. Usman menyarankan untuk minta bantuan kepada Tamini dan Faiz, namun Samir menolak dan malah pergi sendirian. Samir pergi ke Sharma Al-Sheikh, yaitu sebuah tempat yang katanya Ishak berada di sana. Samir lalu menyamar menggunakan pakaian tertutup, mengaku sebagai model yang mendaftar untuk bertemu dengan Ishak. Begitu sampai di tempat Ishak, Samir langsung menodongkan pistol dan masuk ke dalam rumah. Tanpa terjadi perkelahian yang sengit, sampai akhirnya Ishak mampu dilumpuhkan dan diikat oleh Samir. Di situ Ishak mengaku kalau Narkis belum mati. Mendengar hal itu, Samir tentu tidak percaya. Ishak menjelaskan kalau kematiannya hanya dibuat agar Samir kembali ke India. Narkis akan dipindahkan ke tempat bosnya, dan Narkis sekarang berada di truk kontainer yang ada di parkiran. Samir lalu akan membakar Ishak, namun Faiz dan Tamini muncul berusaha menghentikannya dan bilang apa yang dikatakan Ishak adalah benar, bahwa Narkis masih hidup. Lalu saat kondisi mulai tenang, tiba-tiba Ishak mengaku kalau Faiz akan membunuh Samir dan yang lain. Dan benar saja, Faiz terbalik dan menembak Tamini. Samir pun segera berlari dan terjadilah pertarungan sengit antara Tamini dan Faiz. Sementara itu akhirnya Samir berhasil menemukan Narkis di dalam truk. Lalu Samir akan membawa truk itu bersama dengan Usman. Namun Ishak yang berhasil bebas malah menembak kaki Usman. Namun akhirnya mereka dapat membawa kabur truk itu. Di sisi lain, Tamini harus tewas di tangan Faiz. Lalu Faiz langsung mengabari markas pusat untuk mengirim bantuan karena Samir telah membunuh Tamini. Terjadilah kejar-kejaran di mana gengnya Ishak mengejar truk yang dibawa oleh Samir. Sampai akhirnya Samir berhasil kabur dan mengalahkan orang-orang yang mengejarnya. Faiz kemudian pergi ke bosnya Ishak dan melapor soal perbuatan Ishak serta kekacauan yang telah terjadi. Dan rupanya mata-mata polisi Noman telah melihat hal itu dan melaporkan apa yang dilakukan oleh Faiz. Lalu Misra menelpon Samir dan memberitahu bahwa Faiz menjadikan Samir kambing hitam atas kematian Tamini. Pihak kepolisian akan menembak Samir begitu melihat di jalan. Dan benar saja, para polisi memburu Samir, bahkan menggunakan helikopter dan menembaki Samir. Dan kabar kelakuan Faiz telah terdengar sampai ke telinga komisaris beserta bukti seberupa foto. Samir berhasil sampai di markas kepolisian, lalu ditahan oleh pasukan kepolisian. Samir dibawa ke hadapan komisaris, dan disitulah Faiz dengan menggebu-gebu mau menembak Samir. Namun ajudan komisaris menembak pistol Faiz. Komisaris lalu menyatakan kalau Faiz adalah pengkhianat organisasi
organisasi. Samir pun dilepas dan langsung mengejar Faiz hingga babak belur. Setelahnya truk pun dibuka dan disanalah Samir bisa melihat istrinya lagi. Kemudian keesokan harinya upacara pemakaman Tamimi pun dilakukan secara hikmat. Sementara itu Faiz dieksekusi mati dengan cara ditembaki bertubi-tubi oleh beberapa algojo. Sebelum pulang ke India, Samir sangat berterima kasih kepada Usman karena dia telah membantunya bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Usman mengatakan kalau dirinya hanyalah perantara dari jalan keluar yang diberikan Tuhan. Ia hanya menjalankan kewajibannya yang ditugaskan kepadanya itu. Lalu terlihat Samir dan Narkis pulang ke India dengan tangis haru karena mereka kembali bersatu. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur film Kuda Hafiz. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.